Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Saya Joska dan hari ini kita akan membahas buku yang mengungkap bahwa kesuksesan tidak terjadi secara kebetulan dan jalan menuju keberhasilan bukanlah sekadar jalan santai. Bukunya berjudul The Diary of a CEO karya Steven Bartlett. Nah, buat kalian yang mau menikmati podcast saat di jalan atau sedang jeda, jangan lupa terus dukung podcast ini ya, karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Semua orang tahu bahwa kesuksesan tidak datang dengan sendirinya dan jalan menuju puncak itu tidak selalu mulus. Namun, apa jadinya jika ada petunjuk rahasia, butiran kebijaksanaan kecil yang terselip di sepanjang perjalanan yang membuat perjalanan itu tidak hanya bisa ditahan, tetapi juga sangat efisien. Buku ini mengajarkan bahwa sukses meninggalkan jejak. Dari 33 hukum yang diajukan, Steven Bartlett memilih 7 prinsip favorit yang memberikan gambaran tentang kebijaksanaan abadi yang mendorong individu-individu paling sukses di dunia. Pertama, prioritaskan urutan dalam mengisi 5 ember kehidupanmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ada orang yang tampaknya selalu memiliki sentuhan istimewa dalam karir dan pertumbuhan pribadi? Bukan hanya karena keberuntungan, melainkan karena mereka mengisi ember mereka dengan cara yang tepat. Ember itu meliputi pengetahuan, keterampilan, jaringan, sumber daya, dan reputasi. Di awal ember yang paling penting adalah pengetahuan, layaknya fondasi sebuah gedung pencakar langit. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi kamu bisa membangun. Setelah pengetahuan, ubahlah pengetahuan itu menjadi keterampilan melalui latihan dan penerapan. Keterampilan inilah yang membuatmu berharga di mata dirimu sendiri dan orang lain, dan dengan keterampilan yang terus tumbuh, jaringan pun akan terbuka, memberi akses ke berbagai sumber daya, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Ember terakhir adalah reputasi, mahkota yang mencerminkan semua kerja keras sebelumnya, dan membuka pintu ke kesempatan yang tak terduga. Pesan utamanya adalah, jangan tergoda untuk mengambil jalan pintas dengan langsung mengisi ember reputasi tanpa fondasi pengetahuan dan keterampilan yang kuat. Kedua, jangan hanya menyatakan fakta, tapi ajukan pertanyaan sederhana yang menggerakkan tindakan. Bayangkan kamu berjalan di jalan dan melihat 2 tanda. Satu bertuliskan, tolong daur ulang, dan yang lainnya bertanya, apakah kamu akan mendaur ulang? Tentu, pertanyaan lebih efektif dalam memotivasi tindakan daripada pernyataan semata. Pertanyaan membuat pikiran kita bekerja, membayangkan diri melakukan aksi itu, seolah-olah kita telah berjanji pada diri sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan yang jelas, kita mendorong diri untuk mengambil keputusan tegas tanpa banyak alasan. Prinsip ini mengajarkan bahwa cara kita berkomunikasi dapat merangsang aksi dan mengubah kebiasaan kita. Ketiga, manfaatkan efek Goldilocks dalam penawaran produk atau ide. Rahasia untuk membuat orang membeli adalah dengan memberikan pilihan yang tidak terlalu ekstrim, tetapi pas di tengah. Prinsip ini mengacu pada efek psikologis di mana orang lebih tertarik pada opsi yang moderat daripada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misalnya, jika kamu menawarkan sebuah gadget, jangan hanya menampilkan satu opsi. Tampilkan 3 pilihan, model mewah, model dasar, dan opsi tengah yang seimbang. Pilihan tengah inilah yang biasanya terlihat paling menarik karena dianggap sebagai nilai terbaik. Strategi ini banyak digunakan oleh perusahaan besar seperti Panasonic, di mana opsi tengah seringkali menjadi yang paling laris karena dinilai sebagai kompromi yang ideal. Keempat, fokuskan perhatian pada 5 detik pertama dari setiap pesan pemasaran atau presentasi. Dalam dunia yang serba cepat ini, kamu hanya punya 5 detik untuk menangkap perhatian audiens. 5 detik pertama ini bisa menjadi penentu apakah mereka akan terus mendengarkan atau langsung beralih. Oleh karena itu, pesan awal harus singkat, emosional, dan menggugah. Dengan menciptakan narasi yang langsung menyentuh, kamu membuat audiens terpaku, dan itu merupakan kunci untuk memenangkan persaingan perhatian di tengah banyaknya gangguan yang ada. Kelima, hindari efek burung unta. Seringkali kita menghindari pembicaraan atau kenyataan yang tidak nyaman, layaknya burung unta yang memasukkan kepalanya ke dalam pasir. Namun, menghindari kenyataan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, itu hanya menunda dan memperburuk situasi. Menghadapi masalah secara langsung dengan mengakui, mengevaluasi, dan berbicara secara terbuka akan menyelesaikan konflik lebih cepat.
Menghindari masalah sama saja dengan membiarkan gulma tumbuh yang pada akhirnya merusak seluruh taman. Maka penting untuk segera menangani masalah dengan cara yang konstruktif agar tidak menghambat perjalanan menuju kesuksesan. Keenam, gunakan persamaan disiplin untuk memanfaatkan waktu dengan bijak. Hidup ibarat kanvas di mana setiap jam yang berlalu adalah satu goresan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sedang menciptakan karya seni atau hanya mengacak-acak warna tanpa arah? Waktu adalah aset yang paling berharga dan tidak bisa didapat kembali. Konsep persamaan disiplin menyatakan bahwa disiplin adalah kunci untuk menggunakan waktu dengan optimal. Hal ini bergantung pada nilai yang kamu berikan pada tujuanmu, ditambah dengan kenikmatan dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, dikurangi oleh biaya yang harus kamu tanggung. Mulailah dengan memvisualisasikan tujuanmu dengan sangat jelas sehingga terasa nyata, lalu ubah perjalanan menuju tujuan itu menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Temukan komunitas yang sejalan, buat tantangan seru dan atur skor untuk menambah elemen kesenangan dan akuntabilitas dalam pencapaianmu. Ketujuh, bangun tim pemenang dengan menggunakan kerangka kerja 3 bar. Sebuah tim yang sukses hanya sekuat anggota terlemahnya. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk meningkatkan standar tim, namun jika ada satu orang yang terus menurunkan standar, hal itu bisa menggoyahkan keseluruhan tim. Kerangka 3 bar mengajarkan untuk menilai apakah setiap anggota tim berkontribusi dalam meningkatkan atau menurunkan kualitas dan semangat tim. Mereka yang terus mendongkrak standar harus diberi penghargaan dan kesempatan berkembang lebih jauh, sedangkan mereka yang menurunkan standar perlu dipertimbangkan untuk dikeluarkan agar tim bisa tetap solid. Itulah 7 prinsip kunci yang menunjukkan bahwa kesuksesan meninggalkan jejak. Setiap prinsip mengajarkan cara mengisi ember kehidupan dengan benar, mengubah cara kita berkomunikasi, memanfaatkan pilihan yang tepat, menangkap perhatian dalam hitungan detik, menghadapi kenyataan secara langsung, mengelola waktu dengan disiplin, dan membangun tim yang kuat. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan menyeluruh dari pengembangan pribadi hingga kepemimpinan dalam bisnis. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang The Diary of a CEO karya Steven Bartlett. Semoga insight-insight ini bisa bikin kamu lebih paham bahwa kesuksesan bukan hanya soal kerja keras atau keberuntungan, melainkan tentang mengambil langkah-langkah strategis yang mengubah cara pandang dan tindakan kita. Jika kalian ingin mendalami prinsip-prinsip ini lebih lanjut, kalian bisa mencari buku aslinya dan bagikan apa yang kalian tangkap dari kebijaksanaan ini. Kalau kamu merasa terinspirasi dengan pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, kasih rating, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam.